Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya mursalin wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan seluruh pengurus masjid, para imam, para muazzin, juga yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua hingga di hari ini kita masih bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Tapi perlu kita ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan dunia ini jalan menuju akhirat, jalan jembatan menuju akhirat. Tapi jangan sampai kita kemudian sibuk menghias jembatan, sibuk ngurusin jembatannya, lupa untuk jalan ke akhirat. Nah. Dan Bapak Ibu sekalian, dikisahkan ada satu negeri yang sudah mapan gitu ya. Pokoknya nggak ada raja aja udah aman. Tapi karena ya pengen jadi simbol-simbol saja, jadi masyarakatnya sepakat untuk memilih rajanya dengan cara mengajukan diri. Cuman ada syaratnya, jadi raja itu boleh melakukan apapun tapi hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun dia akan dibuang ke hutan yang penuh dengan binatang buas. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian ada yang tergoda, ngajukanlah diri. Begitu 5 tahun, selama 5 tahun tuh dia poya-poya, dia memuaskan nafsunya. Begitu selesai 5 tahun Bapak Ibu sekalian, dia kemudian diantar oleh penduduk untuk dibawa ke hutan tadi. Selesailah hidupnya. Ada lagi yang mengajukan diri, sama juga seperti itu. Hingga datanglah seorang pemuda jadi raja. Begitu di tahun pertama Bapak Ibu sekalian, dia perintahkan kepada masyarakat untuk berburu di hutan tersebut hingga akhirnya binatang buasnya habis. Di tahun kedua dia perintahkan untuk nebangin hutan itu. Di tahun ketiga dia perintahkan untuk membangun istana dan pemukiman serta fasilitas yang ada di sana. Di tahun keempat Bapak Ibu sekalian, dia perintahkan untuk membangun taman yang bagus. Hingga akhir tahun kelima, saat berakhir masa jabatannya, dia pindah dari satu istana ke istana yang lain. Inilah Bapak Ibu sekalian gambaran kita di dunia ini. 5 tahun ini kurang lebih Bapak sekalian umur kita di dunia. Tinggal pilihan kita, mau kita poya-poya, mau kita santai-santai gitu kan, di dunia, hingga akhirnya berakhir dengan kematian yang tragis. Sampai Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengumpulkan 2 ketakutan dan 2 kenyamanan. Ya. Barang siapa yang takut di dunia, maka dia akan aman dan nyaman di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang merasa aman, yang pengen nyaman saja di dunia ini, maka dia akan mengalami ketakutan kelak di akhirat nanti. Dan Nabi SAW menyebutkan juga di hadis yang lain, kullun nasi yaghdu, semua manusia kelak akan pergi. Wa bai'u nafsahu, mereka akan menjual dirinya. Dan pilihannya ada 2 Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, famu'tikuha aw mubikuha. Dia akan memerdekakan dirinya dari neraka atau justru menjerumuskannya ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keturunan yang saleh dan salehah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Salawat berikan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 3 dari bulan Rabiul Awal. Kita sibuk bereforia dengan 17-annya. Kita lupa bahwa kita sudah masuk bulan kelahiran sosok yang luar biasa. Sosok Nabi yang dipilih oleh Michael Hart. Jadi Michael Hart itu Bapak Ibu sekalian di tahun 78 beliau menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan beliau cukup kontroversi buku ini di dunia barat karena beliau meletakkan Nabi SAW di nomor 1 ya. Dan
beliau punya alasan Bapak sekalian. Jadi pemilihan nama-nama 100 tokoh yang paling berpengaruh itu beliau memberikan beberapa penilaian. Salah satunya yang pertama bahwa Nabi SAW itu sukses baik di agama maupun di dunia. Nabi Musa sukses di dunia karena beliau bisa membawa 10.000 Bani Israel dari kejaran Fir'aun menuju ke Palestina. Tapi Nabi SAW memang lari dari Mekah gitu kan menuju Madinah, tapi dengan jumlah yang sama 10.000 orang beliau bisa membawa kembali orang-orang tersebut untuk menaklukkan Mekah, dan akhirnya Mekah jatuh atau masuk ke dalam negara Islam. Yang kedua Bapak sekalian, beliau sukses membangun peradaban. Ya, makasih. Sukses membangun peradaban. Dari kota Mekah yang kecil, dari jazirah Arab yang tidak terkenal dan tidak ada apa-apanya, ya, sampai kalau yang pernah ke ke Timur Tengah atau pergi haji dan umroh itu tahu persis gitu kan, bagaimana kondisi Madinah dan Mekah gitu kan, kalau dibandingkan di Indonesia gitu kan. Ternyata beliau bisa membangun peradaban itu, dan sampai sekarang peradaban itu ada. Ya, walaupun Genghis Khan melakukan hal yang sama bahkan lebih luas, tapi kan kekuasaannya atau pengaruhnya tidak sampai selesai sampai sekarang. Ini Bapak sekalian beberapa hal yang terkait dengan Nabi yang akan kita bicarakan. Nah, hari ini Bapak sekalian kita akan membicarakan tentang peristiwa yang paling menyakitkan yang dialami Nabi SAW setelah perang Uhud, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW begitu mencintai kita umat Islam, yang sungguh miris kalau seandainya ada umat Islam yang tidak mau bahkan untuk bersolawat kepadanya. Jadi Bapak sekalian, di tahun ke-7 dari kenabian, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau dipaksa bersama keluarganya oleh kaum kafir Quraisy untuk diboikot, dibawa ke lembah milik Abu Thalib. Selama 3 tahun Bapak sekalian, dari bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun 10, mereka mengalami pemboikotan yang luar biasa. Diboikot habis. Tidak boleh ada yang bantu, tidak ada yang boleh berdagang, tidak ada yang boleh melakukan transaksi dengan mereka. Diboikot habis-habisan Bapak sekalian. Sampai sahabat yang mengikuti atau masuk ke dalam pemboikotan ini, beliau mengatakan bahwa kami gitu kan, kotoran kami dengan kotoran kambing itu sama, karena memang makanannya sama, nggak ada makanan lain. Bahkan sampai Bapak sekalian beliau itu ada seorang sahabat yang satu hari pipis. Di saat pipis itu di saat beliau pipis, beliau menyadari bahwa suara pipisnya itu agak lain. Kan kalau di tanah kan nggak ada suara, ini kayaknya ada suara yang nggak kenceng. Begitu selesai pipis Bapak Ibu sekalian, beliau gali, ternyata di tanah itu ada kulit yang entah kapan tuh. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kulit kemudian beliau bawa, beliau cuci, bersihkan, beliau cuci, kemudian dimasak untuk jadi gizi. Saking nggak ada lagi makanan. Selama 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Tujuannya bahwa orang-orang kafir Quraisy pengen Nabi nyerah dan akhirnya meninggalkan dakwah. Setelah 3 tahun Bapak sekalian di pemboikotan itu, kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Dan di tahunnya itu Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala panggil 2 orang yang paling beliau kasihi. Yang pertama Abu Thalib, yang melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, hingga akhirnya Bapak sekalian ketika wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW mengalami gangguan dari orang-orang kafir Quraisy itu lebih meningkat dibandingkan sebelum wafatnya Abu Thalib. Beberapa bulan kemudian Bapak Ibu sekalian, gantian istri beliau yang terkasih Khadijah radhiyallahu anha, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau Khadijah itu Bapak Ibu sekalian menenangkan hati Nabi SAW. Ya. Jadi ketika Nabi SAW lelah, mengalami pemboikotan, mengalami penghinaan, Khadijah yang menenangkan. Bahkan ketika Nabi SAW di Madinah dan Ibunda Aisyah saking irinya Bapak Ibu sekalian, jadi Ibunda Aisyah itu mengatakan tidak ada istri Nabi SAW yang paling aku cemburui dibandingkan Khadijah, padahal aku nggak pernah ketemu dengan dia.
Saking seringnya Nabi SAW menyebut namanya. Nabi kalau nyembelih kambing, kemudian beliau nyuruh ibunda Khadijah, Aisyah, untuk mengirim bagian dari daging itu kepada tetangga-tetangganya, di atas namakan Khadijah. Sampai ibunda Aisyah sampai mengatakan, kenapa sih beliau itu masih disebut? Kan orangnya udah nggak ada lagi. Bukankah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi? Maksudnya beliau sendiri gitu kan, udah muda, sebelum menikah dengan Nabi beliau belum menikah dengan yang lain. Begitu mendengar itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan, demi Allah Khadijah tak tergantikan. Beliau beriman saat orang lain mendustakanku. Beliau memberikan hartanya di saat orang lain menahan hartanya dariku. Dan beliau memberikan anak bagiku yang tidak diberikan oleh istri-istriku yang lain. Kama qala sallallahu. Itulah ibunda Khadijah. Begitu selesai ini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengalami penolakan, mengalami penyiksaan, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mencari tempat dakwah baru. Karena beliau melihat bahwa Mekah ini tidak kondusif. Akhirnya beliau mencoba untuk mencari lahan baru, ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Nabi sudah punya plan B-nya. Plan B-nya adalah beliau mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua ke Habasyah, yang tujuannya untuk jadi skoci penyelamat. Jadi strateginya menurut ulama sejarah, kalau seandainya dakwah Nabi SAW di Mekah sudah nggak ada tempat lagi untuk berdakwah, maka beliau akan hijrah ke Habasyah sebagai tempat perlindungan Nabi SAW. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa kok saya berani menyampaikan demikian? Karena sahabat yang dikirim ke Habasyah bukan sahabat yang lemah. Kalau seandainya Habasyah itu orang-orang yang hijrah ke Habasyah hanya untuk menyelamatkan iman, harusnya Ammar bin Yasir bapaknya Ammar, dan Sumayyah istri beliau, Bilal dan lain sebagainya yang lemah, pasti masuk ke dalam kafilah hijrah ini. Tapi justru yang diajak adalah Utsman bin Affan, diantaranya ada Ja'far bin Abdul Muttalib yang baru ditarik Bapak Ibu sekalian. Ekspedisi ini baru ditarik oleh Nabi SAW setelah pembukaan kota Khaybar. Di saat Nabi SAW menyatakan bahwa orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy tidak akan menyerang Madinah lagi. Dan kita tahu bersama bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah tidak ada lagi peperangan atau penyerangan menuju Madinah. Baru Bapak Ibu sekalian, ekspedisi ini ditarik oleh Nabi SAW. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa Taif dipilih oleh Nabi SAW? Yang pertama, Taif itu daerah yang strategis, wilayahnya bagus, pepohonan tumbuh di sana. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu punya aset di Taif, di antaranya Syaibah, Robi'ah. Jadi kalau mereka lagi musim-musim panas Bapak Ibu sekalian, musim panas di Mekah itu bisa 45 derajat ya, berasa tuh matang. 45, 47 gitu kan. Mereka akan liburan ke Taif. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, emang wilayahnya strategis. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy punya properti, punya aset di sana. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Taif itu punya pasukan yang cukup lumayan. Jadi kalau misalnya Taif bisa dikuasai oleh Nabi SAW, atau mereka bisa membersamai Nabi SAW, Nabi dapat perlindungan, orang-orang kafir Quraisy bakal mengalami kerugian karena aset mereka diambil oleh bakal sulit mereka ke Taif karena sudah dikuasai umat Islam ya. Jadi ini rencananya Nabi SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi kemudian memutuskan untuk ke Taif dengan cara jalan kaki. Taif menurut riwayat ada yang menyebut ada 80 km. Untuk yang sekarang Bapak Ibu sekalian, atau jalanan modern itu sekitar 100 mil, kurang lebih 130 km kalau nggak salah ya. Itu jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Sini ke Jembatan Mas Pemayung itu 40 kilo. Kalau motoran, saya biasa motoran 80, lari 70, 80 itu sekitar 45 menit. Kalau baliknya sekitar sejam karena macet di Unjai ya. Kurang lebih Bapak sekalian, sini ke Pemayung, ke Jembatan Mas, balik lagi itu belum nyampe ke Taif.
Nabi SAW jalan kaki dibersamai oleh Zaid bin Harisah yang tadinya itu anak angkatnya Nabi SAW, karena beliau budak yang dihadiahkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Berangkat mereka berdua jalan kaki, karena kalau jalan kaki kan kata orang Quraisy ya mikir paling nggak jauh lah jalan kan. Kalau jalan jauh ya pakai onta atau minimal pakai kuda gitu kan. Jadi ternyata Nabi SAW jalan kaki agar tidak dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jalan beliau Bapak Ibu sekalian. Sampai di sana beliau menemui 3 tokoh di Taif, yaitu Abdul Yalil, yang kedua Mas'ud bin Amr. Ini yang 3 beradik Bapak Ibu sekalian, Abdul Yalil bin Amr, Mas'ud bin Amr, dan Habib bin Amr. Didakwahi oleh Nabi SAW, tapi ternyata mereka menolak keras dakwah Nabi SAW, dan Nabi SAW meminta kepada mereka untuk ya walaupun nolak ya jangan, tolong dirahasiakan ya kedatangan Nabi SAW, karena khawatir nanti orang kafir Quraisy mengetahui. Tapi Bapak Ibu sekalian, permintaan ini ditolak oleh mereka bertiga. Akhirnya Nabi SAW pun dilempari oleh mereka, memerintahkan budak dan para perempuan untuk melempari Nabi SAW, hingga akhirnya Nabi SAW pun mengalami luka. Bahkan Zaid bin Harisah mencoba melindungi beliau, dan beliau juga kena batu dari lemparan tersebut, hingga akhirnya beliau bersembunyi di kebun milik orang kafir Quraisy yang bernama Rabi'ah dan Syaibah. Kemudian saat itu Bapak Ibu sekalian, beliau kemudian berdoa dengan doa yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang intinya bahwa beliau tetap ridho dengan ketentuan Allah. Selagi Allah ridho apapun yang terjadi, beliau tetap menerima. Pada saat beliau lagi sedih, lagi duka, kaki beliau terluka Bapak Ibu sekalian, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Malaikat gunung kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mau balas dendam nih, ada gunung yang siap saya angkat untuk dijatuhkan di atas orang-orang Taif. Tapi Nabi mengatakan jangan. Aku berharap nanti anak keturunan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, pasca meninggalnya Nabi SAW, daerah-daerah yang tadinya bersama Islam itu pada murtad kecuali 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif ya. Berkat doanya Nabi SAW. Nabi kemudian Bapak Ibu sekalian jalan kembali sampai bahasa beliau itu linglung ya, yang ini kita temukan dalam hadis dari Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, ya Rasul, peristiwa apa yang paling menyakitkan Anda setelah Uhud? Karena kita tahu bersama Bapak sekalian, saat di Uhud paman beliau Hamzah itu syahid, dadanya kemudian dirobek, dibelah oleh Hindun, kemudian jantungnya, hatinya kemudian diambil, digigit-gigiti sama Hindun. Ya begitu luar biasa Bapak sekalian, dan umat Islam mengalami kekalahan walaupun tidak tragis ya. Kenapa saya katakan tidak tragis? Karena kebiasaan di masa jahiliyah, siapapun pihak yang menang dia akan bertinggal di tempat itu selama 3 hari ya. Sambil nunggu nih ada enggak pembalasan itu kan. Nah ini yang tidak dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Begitu umat Islam kalah, umat Islam terdesak, Nabi SAW terluka, Abu Sufyan mengatakan, hari ini Lata dan Uzza menang dan kalian kalah, kita akan ketemu lagi di tempat yang lain gitu. Kemudian beliau langsung pulang ke Mekah. Jadi kemenangan orang kafir Quraisy di Uhud itu tidak kemenangan mutlak, dia hanya di atas angin saja gitu. Jadi Bapak sekalian, Nabi SAW kemudian pulang sampai Qarnu Sa'alib, yang kata Ibunda Aisyah, kata di hadis Ibunda Aisyah, Nabi mengatakan selain Uhud, itu peristiwa yang paling menyedihkan bagi beliau adalah saat beliau hijrah ke Taif. Saat sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima dakwah. Saat beliau kelelahan, lelah fisik, lelah mental. Sampai dalam sejarah beliau mengatakan Nabi itu jalan setengah linglung ya, bukan linglung ya, sampai mikirnya sampai kepikiran gitu, jalan kaki aja yang melangkah tapi pikiran tak kemana.
Baru kemudian beliau sampai ke Qarnus Sa'alib, beliau baru nyadar tuh kan gimana caranya beliau masuk ke Mekah. Karena orang kafir Quraisy sudah tahu beliau hijrah, nyari tempat dakwah baru di Taif. Hingga akhirnya beliau meminta Al-Mut'im bin Adi melalui perantaraan seseorang, hingga akhirnya Al-Mut'im bin Adi bersama keluarganya mengawal Nabi SAW masuk ke rumah beliau di Mekah. Ini Bapak Ibu sekalian perjalanan Nabi SAW saat hijrah ke Taif. Ada beberapa pelajaran Bapak Ibu sekalian yang hendaknya kita ambil dari pelajaran ini. Pelajaran yang pertama, bahwa seorang da'i atau seorang muslim sejati jangan pernah lelah dan menyerah dengan keadaan. Apapun dan bagaimanapun terjadi Bapak sekalian, ingatlah bahwa kita masih punya Allah. Karena bisa jadi peristiwa yang terjadi pada kita semua, bisa jadi Bapak Ibu sekalian itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kita. Karena banyak kejadian Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bikin kita mundur justru itu yang akan membuatkan kita melangkah ke depan lebih jauh. Ini pernah kejadian di Brazil Bapak Ibu sekalian. Di Brazil itu ada satu daerah yang mereka penghasil kapas, ya, penghasil kapas. Satu hari Bapak Ibu sekalian, desa mereka itu diserang oleh kumbang kapas, hingga akhirnya panennya gagal. Coba lagi mereka kemudian membasmi kumbang ini, ditanam lagi, gagal lagi. Hingga Bapak Ibu sekalian perekonomiannya terpuruk. Sempat terpuruk, hingga beberapa di antara mereka kemudian berinisiatif untuk mengganti dengan sayur-sayuran. Ya, dengan sayur-sayuran, berharaplah minimal ekonomi mereka enggak kolaps sama. Akhirnya Bapak sekalian ternyata ketika mereka nanam sayuran ternyata sukses, dan sayurannya ternyata ketika mereka nanam sayuran penghasilan mereka jauh lebih banyak dibandingkan mereka nanam kapas. Hingga akhirnya penduduk itu berubah jadi nanam sayuran semua Bapak sekalian, hingga perekonomiannya semakin membaik dibandingkan sebelum kumbang kapas ini menyerang. Hingga akhirnya mereka mengalami kemakmuran, hingga saat mereka mau membangun monumen terkait dengan peristiwa itu, mereka sepakat Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan kumbang kapas ini sebagai ikon dari monumen tersebut, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Bisa jadi musibah yang diturunkan Allah pada hamba itu menyebabkan hamba jadi lebih baik lagi. Pelajaran pertama itu. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian, carilah kawan yang baik. Karena Nabi SAW memilih Zaid bin Harisah bukan sembarangan, ya. Karena Bapak sekalian, Nabi SAW tahu persis siapa Zaid bin Harisah. Pertama karena tadi beliau adalah anak angkatnya Nabi SAW. Yang kedua Bapak sekalian, beliau mengetahui keimanan dan cintanya beliau kepada Nabi SAW, dan terbukti ketika beliau dilempari oleh dilempari oleh orang-orang Taif, beliau melindungi Nabi SAW dengan badannya, walaupun beliau tahu resiko dari yang beliau lakukan. Ini yang kedua Bapak sekalian. Yang ketiga Bapak sekalian, pelajaran dari peristiwa ini adalah bagaimana Nabi SAW ketemu dengan Addas, ya. Jadi saat beliau di kebunnya Robi'ah dan Syaibah, yang ya namanya kebun orang dulu kan ditutupi dengan benteng gitu kan, hingga beliau bisa berlindung di sana. Datanglah Addas Bapak sekalian bawa anggur. Di saat itu Bapak sekalian, Nabi SAW duduk, kemudian beliau makan sambil membaca Bismillah. Begitu mendengar itu Bapak sekalian, Addas kemudian heran dan mengatakan, ini bukan kebiasaan orang Arab nih. Begitu mendengar itu, Addas Nabi kemudian bertanya kepada Addas, wahai Addas, dari manakah engkau berasal? Addas kemudian mengatakan, saya dari kota Ninawa.
Ninawa itu daerah apa namanya di pinggir pantai. Nabi kemudian mengatakan dari negeri hamba yang soleh Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menjawab, dari mana Anda tahu tentang beliau? Nabi dengan rendah hatinya mengatakan, dia nabi dan aku juga seorang nabi. Begitu mendengar itu Bapak Ibu sekalian, Adas kemudian mencium kaki Nabi SAW, dan itu dilihat oleh Robi'ah dan Syaibah. Hingga ketika beliau kembali dari Nabi SAW, diejeklah sama Robi'ah dan Syaibah karena Adas ini beragama Nasrani. Kemudian Robi'ah mengatakan, wahai Adas, kenapa kau Anda sujud kepada beliau, mencium kaki beliau? Beliau itu kan agamamu kan lebih baik dari agama dia. Adas kemudian mengatakan, tidak ada orang yang lebih mulia di dunia ini dibandingkan dia. Pelajaran dari kisah ini Bapak sekalian, yang pertama, jangan ragu untuk menunjukkan simbol keislaman kita. Sebagian dari umat Islam, mohon maaf nih, kita itu nggak pede dengan keislaman kita. Baca bismillah itu nanti dibilang teroris lah, nanti dibilang ini itu dan lain sebagainya. Padahal Bapak sekalian, orang-orang non Islam itu bangga banget dengan agama mereka. Orang-orang Yahudi itu pakai topi Yahudi kemana-mana tuh, ya. Yang ada juga yang pakai kupluk yang hanya di sini gitu kan. Mereka begitu bangga. Orang-orang Nasrani sama juga gitu kan, pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, bikin perayaan perayaan Natal, sampai pohon-pohon Natal dan simbol-simbol Natal ada di mall. Mereka begitu bangga dengan agama mereka. Beda dengan kita sebagian umat Islam itu nggak bangga banget gitu kan, bahkan cenderung melecehkan gitu kan. Udahlah nggak usah pakai jenggot, nanti dibilang sok suci pula gitu kan. Janganlah pakai kerudung, nanti dibilangin kepalanya botak dan lain sebagainya. Ini Bapak-Ibu sekalian terjadi kepada kita umat Islam. Dan Nabi SAW menunjukkan gitu kan, bahwa beliau seorang muslim sejati dengan cara membaca bismillah saat makan. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, seorang muslim khususnya seorang dai hendaknya punya pengetahuan yang luas. Ini terbukti Bapak-Ibu sekalian ketika Adas mengatakan aku dari negeri Ninawa, beliau kemudian mengatakan bahwa beliau tahu kalau Nabi Yunus itu juga berasal dari kota Ninawa. Biasanya Bapak-Ibu sekalian, ketika seseorang sudah punya pengetahuan yang luas, dia akan ngobrolnya nyambung gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dakwah gitu kan, untuk menarik audiens atau orang yang mau didakwahin, ya ngomongnya dengan pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Ngomong dengan petani, ya ngomonglah dengan bahasa pertanian, nanam cabai, nanam ini gitu kan. Jangan sampai kemudian ngomong dengan petani, ngomongnya tentang roket gitu kan. Nanti dibilangin sama petani, Pak, mohon maaf Pak, jangan ngomongin tentang roket. Indonesia nggak butuh roket, karena Indonesia harga-harga sudah meroket ini saya. Misalnya gitu kan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang kedua. Oke, makasih. Jadi seorang dai itu harus punya pengetahuan gitu kan, sudah bisa mengikuti apa yang terjadi di sekitar masyarakat hingga dia punya pengetahuan yang utuh. Jadi ketika mereka ditanya terkait dengan apa yang terjadi dengan masyarakat, mereka bisa memberikan solusi, memberikan jawaban minimal. Satu contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, kayak kemarin itu kan sempat heboh. Ada ustadz yang mengatakan bahwa acara 17-an itu judi. Yeah. Karena apa? Karena peserta bayar uang pendaftaran, gitu kan. Tapi Bapak-Ibu sekalian, perlu diingat Bapak-Ibu sekalian bahwa yang namanya judi itu yang pertama, ya, syarat dari judi itu ada untung-untungan, sifatnya untung-untungan. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, main bulu tangkis nih, ngumpulin duit, ayo kita main 50 ribuan, yang menang dapat duit ini, itu positif judi, yeah. Itu positif judi. Atau misalnya main bulu tangkis, yang kalah nraktir minum ya orang yang menang, nah itu judi, yeah. Ini judi karena ada pihak yang menang, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan.
Nah, untuk kasus 17-an ini Bapak-Ibu sekalian, biasanya kan Pak RT itu mungutin infak lah, iuran lah ya untuk 17-an dari rumah ke rumah. Yang ini kemudian jadi hibah. Jadi hibah yang akhirnya Bapak-Ibu sekalian, uang pendaftaran itu hanya untuk akomodasi akomodasi dari panitia. Adapun hadiahnya dari hibah masyarakat. Ya. Maka Bapak-Ibu sekalian, untuk kasus 17-an Agustus itu tidak bisa kita katakan 100% dia mereka judi. Karena itu tadi ada penghalal dari proses itu. Jadi para ulama Bapak-Ibu sekalian menyebutkan bahwa yang kasus judi itu tidak bisa langsung kita katakan judi kalau misalnya ada penghalalnya. Contoh misal ada peserta yang tidak bayar, itu jadi penghalal. Karena otomatis ketika ada beberapa peserta yang tidak bayar, otomatis dana iuran itu tadi berubah jadi dana hibah. Atau misalnya ada yang iuran tapi nggak ikutan, ini jadi penghalal dari dana tersebut. Tapi ini Bapak-Ibu sekalian, kalau yang ngupas bawang nggak usah kita bahas ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini pelajaran yang kedua, seorang dai itu harus umat Islam itu harus paham, harus membaca gitu kan. Jadi kalau membaca di dalam Al-Qur'an itu Allah turunkan kalimat surat Al-Alaq yang dimulakan dengan Iqra ya. Iqra itu berarti membaca. Membaca itu bukan hanya membaca literatur, tapi juga membaca situasi ya. Karena Bapak-Ibu sekalian, ketika seseorang bisa membaca geopolitikal dengan baik, maka dia akan mengambil keuntungan dari situ. Satu contoh misalnya, saat umat Islam bisa mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut misalnya, itu kan kejadiannya bisa mereka bisa menang itu kan karena ada proses dan juga situasi. Karena kita tahu bersama situasinya Bapak-Ibu sekalian, saat umat Islam menang melawan Ain Jalut itu, Genghis Khan mati, hingga kemudian Kotbuki menarik pasukannya, hingga kemudian pasukan Mongol ini kekuatannya tidak terlalu kuat gitu kan. Bapak-Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, Nabi SAW menyebutkan dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Pelajaran dari sini Bapak-Ibu sekalian, seorang mukmin itu harus rendah hati, jangan merasa diri sesuatu. Nabi menyebutkan kalau kita nih biasanya Pak saya nabi, dia juga nabi gitu kan. Tapi kita lihat bahasa Nabi SAW, dia nabi, saya juga nabi. Jadi rendah hati inilah Bapak-Ibu sekalian harusnya yang hendaknya kita berikan ke masyarakat. Nggak ada masalah loh. Orang mau hormat sama kita, nggak hormat sama kita, nggak ada masalah. Ya. Jangan merasa diri kita sesuatu. Toh kata ada seorang itu mengatakan apa? Dunia ini akan baik-baik aja dengan Anda atau tanpa Anda. Ya. Jadi jangan merasa kita itu sosok yang penting gitu kan. Dunia akan bergejolak ketika Anda tidak ada di satu institusi. Nggak ada. Hari ini Anda meninggal, besok itu sudah ada penggantinya. Kenapa harus kita berendah hati Bapak-Ibu sekalian? Agar kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata hikmah, agar kita tidak merasa diri kita sesuatu. Apalagi kalau sudah mengatakan aku, ini punya aku, selesai. Dan kita temukan di dalam Al-Quran kalimat aku itu Bapak-Ibu sekalian, itu menyusahkan atau membinasakan seseorang. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita temukan iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sementara engkau jadikan dia dari tanah. Dia merasa dirinya hebat, bisa membakar, sementara tanah itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena iblis nggak tahu Bapak-Ibu sekalian. Coba kalau hidupnya di hari ini, iblis baru nyadar ternyata tanah itu harganya lebih semakin tinggi tiap tahun gitu kan. Beda dengan api. Api dulu memang susah nyarinya gitu kan, nunggu petir dulu atau iniin muter-muter ranting. Hari ini dengan duit 1.000 dapatlah korek gitu kan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, berhentilah, kalau bahasa orang Palembang dengan berhentilah ngaku-ngaku diri sesuatu. Apalagi sudah mengatakan ini punyaku, gitu kan. Aku ada, apa tanpa aku semua tidak terjadi, enggak. Maka Bapak Ibu sekalian, justru Al-Quran mengabadikan sosok yang lemah, merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi akhirnya dijadikan segalanya oleh Nabi SAW, sebagaimana ungkapan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim. Baik Bapak sekalian, ini pelajaran dari Adas. Maka Bapak sekalian, ketika Nabi SAW menjadikan dirinya bukan sesuatu, menjadikan orang lain didahulukan daripada dirinya, Adas akhirnya memeluk agama Islam. Yang berikutnya Bapak sekalian, pelajarannya adalah bahwa hendaknya hidup ini penuh dengan strategi. Ya. Nabi SAW memilih Al-Mut'im bin Adi untuk jadi pelindung beliau. Karena pelajaran dari sini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menggunakan proses, ya, kebiasaan orang tersebut untuk menyelamatkan dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada yang namanya Islamisasi adat. Ya. Ada, walaupun memang ada yang protes, Ustadz, namanya itu kalau misalnya itu nggak ada yang namanya ini, namanya itu bid'ah, gitu kan. Kalau nggak terjadi zaman Nabi itu bid'ah. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi SAW melakukan Islamisasi adat. Contohnya Bapak Ibu sekalian, Nabi membolehkan peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah sumpahnya tokoh-tokoh Quraisy saat mereka masih jahiliyah. Jadi kisahnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang laki-laki, ya musafir ya, bawa dagangan ke Mekah untuk tujuannya haji, ya karena kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, haji ini kan adat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ibadah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau datang untuk haji sambil dagang, ya, sambil dagang. Nah pada saat itu Bapak Ibu sekalian, datanglah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu bapak dari Amr bin As, ya. Kemudian merampas dari dagangan ini. Begitu yang ngerasa dia tuh ini musafir sendirian, sementara Al-As bin Wa'il ini kan punya keluarga yang bakal nolong Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Orang itu kemudian naik ke Jabal Sofa, melantunkan syair bahwa dia sendiri, beliau tidak punya penolong, sekarang beliau terzalimi di sini. Akhirnya Bapak sekalian, para tokoh Quraisy kemudian ngumpul di Darun Nadwah dan mereka sepakat untuk menolong orang-orang terzalimi, siapapun dia, apapun sukunya akan ditolong. Yang ini kemudian dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Nah setelah mereka sepakat Bapak Ibu sekalian, kemudian tokoh ini jalan bareng-bareng berangkat ke rumah Al-As bin Amr, ke Al-As bin Wa'il, kemudian mengambil harta musafir tadi untuk kemudian dikembalikan ke orang tersebut. Nabi kemudian mengomentari Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya hari ini aku dipanggil lagi, diundang untuk Hilful Fudul, maka aku akan datang. Ya. Dan juga Bapak sekalian, Nabi SAW menggunakan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mereka mengambil perlindungan, ya, dari tokoh-tokoh agar dakwah ini bisa terjaga. Dari sini Bapak sekalian, pelajarannya adalah kalau seandainya ada satu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, nggak masalah, gitu ya. Contoh misalnya masyarakat gotong royong misalnya kan, jangan pernah kita katakan zaman Nabi nggak ada gotong royong, bid'ah, nggak bisa, gitu kan.
Ketika ini Bapak sekalian, ketika sudah terjadi Islamisasi, kita mengislamkan atau menghilangkan hal-hal yang berbau kekafiran atau yang menyimpang dari Islam, maka itu diakui oleh syariat. Dan dalam kaidah usul fiqh, ulama usul fiqh mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa diambil, dijadikan patokan. Dan ini kemudian diambil oleh para ulama saat mereka menentukan jarak safar. Ya. Jadi kan di dalam hadis Nabi tidak menyebutkan secara eksplisit Bapak Ibu sekalian berapa sih jaraknya. Hingga kemudian kalau kita buka dalam fikih itu para ulama beda pendapat itu terkait dengan jarak. Imam Syafi'i mengatakan 78 km, ada juga mengatakan 40 km dan lain sebagainya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kita ambil dari kebiasaan dari adat masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan pergi ke sana, satu tempat itu sudah safar, sudah bepergian, maka pada saat itu kita sudah bisa sholat qashar di sana. Ini kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi SAW ngambil hal itu, dan kita bisa temukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini jadi dalil bagi koalisi di parlemen. Jadi kalau misalnya ada ada sebagian mengatakan kok koalisi dengan musuh dulu kan saat pemilu tidak ikut bersama, kenapa kok sekarang ikut dalam pemerintahan dan lain sebagainya Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian dalil yang bisa diambil bahwa kita bisa mengambil ya sesuatu untuk maslahat umat, bukan maslahat kekuasaan ya. Mohon maaf Bapak sekalian, beberapa partai Islam yang saya tahu mereka berusaha untuk masuk parlemen, masuk ke pemerintahan, tujuannya untuk itu agar mereka bisa merubah pemerintahan. Jadi kalau Anda pengen merubah pemerintahan Bapak sekalian, ya jangan komentar di luar. Sehebat apapun Ronaldo Bapak sekalian main bola, kalau dia di luar lapangan nggak bisa merubah nggak bisa merubah pertandingan, teriak-teriak aja, oh iya oper sana, tapi dia sendiri nggak gerak, nggak masuk, nggak akan pernah bisa merubah. Jadi Bapak sekalian, ketika Anda pengen merubah negara, ya minimal Bapak sekalian, ya ini bukan pesan sponsor, mohon maaf. Ya, ketika Anda pengen merubah negara, saat di bilik suara itu pilihlah yang kira-kira bakal memberikan kebaikan buat umat Islam. Dan Bapak sekalian, yang berikutnya Bapak sekalian, gunakan, terkadang Bapak sekalian kita kudu menggunakan nostalgia dan emosi untuk mendekat pada orang lain. Yang ini kita temukan dari kisah Nabi SAW saat beliau masuk ke Mekah. Jadi Nabi SAW meminta seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah ya, Bani Khuza'ah untuk ngomong ke Al-Mut'im bin Adi, agar Al-Mut'im bin Adi bisa bisa melindungi Nabi SAW. Jadi Bapak sekalian, ternyata Bapak sekalian, pemilihan Nabi SAW kepada Al-Mut'im bin Adi dan kepada orang Bani Khuza'ah itu bukan pemilihan biasa, tapi ada nostalgia sejarah. Jadi orang Khuza'ah itu Bapak sekalian sempat merampas kekuasaan kaum Quraisy. Jadi Quraisy itu nama dari kakek kesiannya Nabi, itu gelarnya Quraisy. Di Qusay apa Kilab itu gelarnya itu Quraisy ya. Jadi beliau Bani Khuza'ah itu sempat ngambil kekuasaan dari Quraisy, hingga akhirnya Bapak sekalian ditentang, kemudian direbut balik dengan cara, mohon maaf, dengan cara dipaksa, dengan cara mabuk, hingga akhirnya orang tersebut dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan kekuasaan pada Khuza'ah ya. Hingga akhirnya direbut kembali oleh Qusay ya. Dan kita tahu bersama saat Khuza'ah itu meninggalkan kota Mekah, mereka mengubur sumur Zam-Zam yang akhirnya ditemukan kembali di masa Abdul Muttalib.
Yang kedua Bapak sekalian, Al-Mut'im bin Adi itu kakek beliau pernah merampas kekuasaan juga, ya, untuk penguasaan pemeliharaan Ka'bah dari tangan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Hingga akhirnya Abdul Muthalib kabur ke Madinah minta tolong paman dari ibunya, karena Abdul Muthalib kan ibunya dari Bani Najjar, ya. Kemudian Bapak sekalian datanglah Bani Najjar kemudian mendatangi kakeknya Al-Mut'im bin Adi, hingga akhirnya beliau mengembalikan kekuasaan dari Abdul Muthalib. Kita temukan Bapak sekalian, musuh kita itu jadi kawan. Ini pelajarannya. Jadi kenapa orang Huza'ah ini pengen nolong Nabi? Karena dia punya kekuasaan, pernah nostalgia dulu kaum kami punya kekuasaan di Mekah. Al-Mut'im bin Adi bernostalgia dulu kakek saya menguasai Mekah. Harapannya ketika orang-orang Quraisy punya musuh dan musuhnya ditolong, nah ini bakal jadi kawan bersama nih. Dari situlah Bapak sekalian Al-Mut'im bin Adi kemudian memutuskan untuk memberikan jaminan keamanan kepada Nabi SAW. Pelajaran berikutnya Bapak sekalian, orang Muslim sejati itu tidak lupa dengan budi orang lain. Walaupun ada yang mengatakan jangan membalas budi karena budi belum tentu salah gitu ya. Gak gitu juga Bapak sekalian ya. Jadi Nabi SAW orang mukmin sejati itu ya itu tadi, nggak lupa dengan apanya, bukan kacang yang lupa kulit. Dan ini Bapak sekalian Nabi tunjukkan saat perang Badar. Saat perang Badar itu kan kita tahu bersama ada 70 orang kafir Quraisy yang mati dan 300 yang tertangkap. Begitu melihat itu Nabi kemudian mengatakan, kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan kemudian datang kepadaku meminta pembebasan mereka, niscaya aku akan bebaskan mereka semua. Ini Bapak sekalian yang harus kita sadari. Dan Bapak sekalian, dari situlah kemudian Bapak sekalian Nabi SAW kemudian tawaf di Mekah, di Ka'bah, baru pulang ke rumah. Dan peristiwa yang sangat menyedihkan yang merupakan akumulasi dari peristiwa-peristiwa sedih yang saya sampaikan di awal. Nabi diboikot selama 3 tahun, keluar dari pemboikotan, wafatlah paman beliau dan istri beliau yang kita kenal dalam sejarah dengan kalimat dengan sebutan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kemudian beliau mencoba membuka front dakwah baru di Taif. Walaupun gagal Bapak sekalian, ini kemudian melahirkan peristiwa yang baru yang merupakan penghiburan bagi Nabi SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, ya. Yang kata para ulama bahwa sebesar apapun masalah itu kan, kalau kata orang itu sebesar apapun badai yang menerpa akan ada pelangi di penghujungnya. Ini Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pelajaran dari Taif ini. Yang pertama Bapak sekalian, hendaknya kita tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Sampai ada seorang mengatakan al-masaibu minhatun wa mihnatun lil muslim. Musibah itu ujian sekaligus anugerah, terkadang jadi anugerah bagi seorang mukmin. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa seorang mukmin hendaknya punya strategi, jangan asal jalan saja. Dan ini kita bisa temukan Nabi SAW memilih Taif dan menjalankan strategi. Kenapa harus jalan dengan Zaid bin Harisa, kenapa harus jalan kaki. Yang ketiga Bapak sekalian, Nabi SAW menampakkan keislamannya. Dan ini kita temukan saat Nabi makan anggur di hadapan Ad-Das. Yang berikutnya Bapak sekalian, hendaknya seorang muslim itu rendah hati, karena untuk kesombongan itu nggak ada jalan bukan hak kita untuk sombong gitu kan. Maka ada seorang ulama Mesir mengatakan, man zanna annahu syai' fa innahu la syai'. Barang siapa yang merasa bahwa dirinya sesuatu, dia itu bukan siapa-siapa. Dan barang siapa wa man zanna annahu la syai' wa habahu Allahu kulla syai'. Barang siapa yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segalanya untuk dirinya.
Yang kelima Bapak sekalian, hendaknya kita menggunakan peraturan atau norma-norma masyarakat untuk menggiatkan dan menguatkan dakwah. Ya. Karena bisa jadi Bapak sekalian, hal-hal seperti itu akan melanggengkan dakwah kita. Satu contoh misalnya Bapak sekalian, Yasinan misalnya. Yasinan itu kan gak ada yang salah. Baca surat Yasin benar. Ya. Baca tahlil ada hadisnya. Afdhalul zikri qaulu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada juga hadisnya. Ya. Kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang enteng di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani indar rahman, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan hebatnya Bapak sekalian di Yasinan itu, orang yang nggak bisa baca Quran hafal Yasin. Gitu kan? Tinggal kita tambahin saja. Jangan sekedar Yasin tahlil saja, tambahin kultum kan, kuliah terserah antum gitu kan. Gitu. Kasih agar mereka juga punya masukan. Orang sudah ngumpul. Terus ada yang mengatakan, Ustadz malam kenapa malam Jumat bacanya? Antum perlu paham Bapak Ibu sekalian. Di zaman dulu kenapa ulama kita bikin Yasinan di malam Jumat? Karena orang dulu kan kerjanya jauh-jauh, masjid sedikit. Harapannya ketika dibikin malam Jumat, hari Kamis sore mereka sudah balik. Malam Yasinan, besoknya mereka libur, bisa Jumatan. Ya kan? Jadi ajang silaturahim, mereka jadi punya alasan atau punya keharusan untuk berangkat Jumatan. Jadi hal-hal seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sekedar main hajar saja. Wah, kalau nggak ada zaman Nabi nggak ini. Banyak kalau zaman Nabi yang bisa ini. Dakwah di YouTube juga nggak ada zaman Nabi gitu kan. Jadi kalau ustadz-ustadz yang pakai sekarang dakwahnya direkam di YouTube dan dengar itu bid'ah juga itu kalau misalnya mau gitu. Allah alam bisawab Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini Bapak sekalian menjadi sebab kita semakin mencintai Nabi, karena Nabi begitu mencintai kita. Karena tanpa pengorbanan Nabi, air mata dan darah tenaga beliau, niscaya agama ini tidak akan pernah bisa kita nikmati hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC kita. Silakan Ustaz. Oke. Kayaknya kita sekarang masuk pada bulan Maulid ya. Mari kita ikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya dakwah untuk merefreshing kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan ibadah kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ustaz. Assalamualaikum. Oke, silakan Ustaz. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kita temukan gitu kan, ta'muruna bil tad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kebenaran, kebaikan di dalam Al-Qur'an itu Allah gunakan dua kata, al-khair dan al-ma'ruf. Kenapa? Apa bedanya Bapak sekalian? Al-ma'ruf itu diambil dari kalimat arafa, sesuatu yang diketahui. Jadi kalau sesuatu yang diketahui sebagai kebaikan Bapak sekalian, contoh jujur, menepati janji, bayar utang misalnya, itu kan kebaikan yang sudah diketahui oleh masyarakat. Maka Al-Quran menggunakan, kalau orang udah pada tahu semua, kita suruh ya, kita suruh. Adapun yang kedua Bapak sekalian, al-khair itu adalah kebaikan yang barometernya dari Al-Quran dan Sunnah. Sholat, puasa, zakat ya.
Ini kan satu kebaikan-kebaikan yang hanya kita ketahui berdasarkan berdasarkan Al-Quran. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena ini bukan kebaikan yang bisa diterima oleh akal manusia dari awal, bukan satu hal yang merupakan kebiasaan dari masyarakat, maka Al-Quran menggunakan kalimat tad'un, kalian menyeru. Ya. Jadi kalau kebaikan yang diketahui masyarakat, kita suruh, jangan buang sampah, bakal kotor, kita nyuruh. Tapi Al-Quran nyuruh kita, kalau misalnya orang ini, ayo kita sholat, bukan sholatlah kamu, gitu kan. Jadi Bapak sekalian, kenapa Nabi SAW, bahkan sebetulnya bukan Nabi, Al-Quran itu menyebutkan kita tidak boleh maksa orang dalam al-khair itu. Karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan. Karena Bapak sekalian, sesuatu yang dipaksa, ketika paksaan itu hilang, maka akan hilang juga. Orang yang dipaksa sholat, gitu kan, ketika paksaannya hilang, selesai. Jadi ada seorang pasangan suami istri, istrinya itu pernah curhat sama ustazah. Ustazah, suami saya itu nggak mau sholat, ustazah. Padahal keluarganya itu religius. Ternyata Bapak sekalian, kenapa dia nggak mau sholat? Karena ngerasa sudah bebas. Waktu dia masih kecil, kalau nggak sholat, resikonya tidur di luar. Bapaknya ganas gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak sholat, jangan tidur di rumah, gitu kan, tidurnya di luar. Nah Bapak Ibu sekalian, dia terpaksa sholat. Begitu dia sudah menikah, punya rumah sendiri, udah nggak mau lagi dia sholat, karena ngerasa udah bebas. Karena dia merasa kalau misalnya dengar azan itu pasti tidur di luar. Maka Bapak sekalian, di dalam Islam menyuruh anak untuk sholat itu tidak boleh pakai kekerasan, kecuali kalau sudah dipaksa dapat dilakukan secara panjang. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang rajin sudah di pesantren, banyak hafalan, kok masih sulit sholat, Bapak sekalian, bisa jadi memang ada masalah. Masalahnya di mana Bapak sekalian? Masalah yang pertama adalah dia tidak mengikuti proses pembiasaan sholat. Jadi pembiasaan sholat itu di dalam hadis Nabi menyebutkan muru auladakum bis sholati wa hum sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Jadi orang tua itu kudu jadi alarm. Subuh bangunin nak, sholat subuh, zuhur nak, sholat zuhur, asar nak, sholat asar, maghrib nak, sholat maghrib, dan seterusnya. Selama 3 tahun. Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu tolong di ini. Kenapa rahasianya? Rahasianya Bapak Ibu sekalian, anak itu baru dengar. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, anak itu baru dengar omongan orang tua ketika diulang 40 kali. Belum jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen anak ibu balik ke sekolah, dari sekolah naruh sepatu di tempatnya, naruh tas di kamarnya, itu baru mereka dengar kalau diulangi 40 kali. Jadi kalau misalnya ibu ngomel, nah udah diomongin berkali-kali, taruh tas di tempatnya, taruh sepatu di ini, bisa jadi Bapak Ibu sekalian belum ngulang selama 40 kali. Itu baru didengar loh, baru masuk kuping mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Islam mengajarkan apa? 365 kali dikali 3 tahun dikali 5 kali sehari. Itu yang jadi PR Bapak Ibu sekalian untuk pembiasaan. Nah, kalau udah 10 tahun sudah diingetin selama 3 tahun masih juga, barulah boleh dipukul. Ya, dan dipukul itu bukan untuk pemukulan menyakitkan, tapi hanya pukulan yang menjadi pendisiplinan. Atau kemungkinan yang kedua Bapak sekalian, dia hanya menerima dogma, bukan ilmu yang menyadarkan dia. Jadi kayak di pesantren kan gitu, kadang-kadang ayo sholat, kalau nggak sholat dihukum. Nah ini kan ujung-ujungnya apa? Anak melakukan sholat hanya untuk hukuman, dia tidak dikasih alasan kenapa dia harus sholat, gitu ya. Ini kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa, atau Nabi SAW tidak memaksa? Karena memang pemaksaan itu tidak melahirkan sesuatu yang baik. Jadi ada orang yang masuk Islam, dia bilang apa, nanya gitu kan, saya mikir dulu ya Rasul, kasih saya waktu berapa hari. Nabi mengatakan jangan tidak berapa hari, saya kasih berapa minggu, gitu, agar kamu berpikir, agar kamu masuk Islam itu dengan keyakinan. Maka hari ini kita temukan orang-orang yang mu'alaf masuk Islam itu biasanya rata-rata orang pintar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi SAW gitu kan menerima cacian? Untuk pelajaran bagi kita gitu kan. Nabi yang makhluk paling purna,
ya, yang paripurna, yang tidak ada cacat celahnya, masih banyak yang mencela. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Saat ditanya kenapa sih Imam Syafi'i itu banyak yang nggak suka sama dia, Nabi mengatakan Imam Ahmad mengatakan jangan Nabi gitu kan, jangankan Imam Syafi'i, Nabi saja banyak yang nggak senang sama beliau. Jadi kalau misalnya Anda Nabi bukan, ulama bukan, pengen hidup nyaman, nggak ada yang mencela, nggak ada yang benci dengan Anda, ngimpi. Ya. Kalau Anda pengen tetangga Anda tidak syirik dengan Anda, syirik tanda kutip ya. Tetangga Anda tidak syirik dengan Anda, carilah tetangga yang tidak berisik. Di mana? Bertetanggalah dengan kuburan. Karena memang itulah kehidupan Bapak sekalian. Dan tipsnya apa biar kita nyaman, tetap nyaman? Bapak sekalian, ada seorang ulama ya, mengatakan, ulama kalau misalnya Anda dicaci, apa yang Anda lakukan? Apa kata beliau? Gampang aja. Saya nanti bakal mati, dia akan mati, nanti kelak dia akan dihisap, ditanyakan, dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Gitu Bapak sekalian. Oke, doa. Oke Bapak sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga jika di sini ada kata keluarganya yang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang belum pernah haji atau umroh, kita doakan semoga Allah mudahkan jalan ke sana. Yang punya utang, maka kita doakan semoga utangnya segera terlunasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keturunan yang soleh dan soleha, yang membawa Al-Qur'an dalam kehidupan mereka, menjauhkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ala hadzin ya wa la kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la maridan illa syafaitahu wa la 'aiban illa satartahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fihi ridha illa yasartahu ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya' سنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allahumma rabbana hab lana al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuq wal isyan ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la ila hadin ghairak. Rabbi ja'alna muqimina shalah min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi Sudan wa fi masyarik al-ardh wa magharibaha. Allahumma innahum dha'ifuna faqawihim. Allahumma innahum ja'i'una fashabbi'hum. Allahumma rabbana taqabbal syuhada'ahum واشف مرضاهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم زلزلهم كما دمرت أصحاب الفيل. ربنا اغفر لنا ولدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولذريتنا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة لا تختم علينا بسوء الخاتمة واجمعنا في جنتك جنات النعيم والجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian subuh kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf segala kurangan. Saya tutup dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.